sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para asatid, ya, yang menjadi sarana kita mendapatkan hidayah. Ya, orang-orang yang penting buat kita, yang kadang-kala kita melupakan peran mereka, ya, karena mungkin orang-orang ini tidak seterkenal yang kita kenal gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang terdekat inilah guru-guru ngaji, guru-guru ustadz-ustadz, apa bahasanya, ustadz-ustadz kampung mungkin ya. Orang-orang yang kemudian menjadi secara tidak langsung sadar, mungkin tidak sadar, menjadi jalan hidayah kita. Kita mungkin pernah berada dalam posisi yang tidak baik, melalui mereka lah kemudian kita berubah, ya. Nah, setelah itu kita baru mengikuti kajian-kajian yang mungkin lebih besar dari itu, namun kita nggak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Setidaknya doa kita sampaikan untuk mereka, insya Allah. Ibu Fila sekalian, peserta yuk ngaji komunitasnya ya? Iya, ngaji Banjarmasin. Oh, Banjarmasin ya. Emang ada berapa chapter itu? Ada 34. Subhanallah. Di Indonesia. Ya. Kalau Banjarmasin itu saya terakhir ke sana, belum Banjarmasin ya, Samarinda yang sudah. Oh, iya. Banjarmasin mah Kalimantan Barat ya? Selatan, Tat. Oh, selatan ya, di bawah malah ya? Di bawah. Ya. Ya, mudah-mudahan salam kenal ya. Saya Jimmy Gumilar, mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik, ya, difahami. Ya, tadi sebagaimana perkataan Kang Fazar, kalau tidak mengerti silahkan ditanya. Dan sebenarnya kalau materi detailnya ini agak panjang sebenarnya. Biasanya saya nyampaikan ini sampai minimal 4 jam sampai 8 jam materi yang seperti ini gitu. Cuman mudah-mudahan materinya bisa efektif ya buat kita gunakan, insyaallah. Judul yang diminta adalah menghafal Al-Quran dengan metode tes dan ain. Ya, jadi ada 2 yang akan kita gunakan, yaitu metodenya namanya metode TES. Nanti jelasnya akan ada di slide di dalamnya, dan aplikasi yang namanya aplikasi ain. Kemarin saya minta panitia untuk memberitahu peserta untuk mendownload. Mudah-mudahan sudah di-download ya. Dan secara buku saya sudah menuliskan 2 buku, 3 buku sebenarnya, cuma buku pertama belum ada di sini. Ya, ini buku kedua dan buku ketiga. Ya, metode tes ketika tilawah dan tahfiz menyatu, dan mencetak hafiz dari rumah yang sedang ditulis hari ini. Mudah-mudahan pertengahan Juni 2021 ini selesai, insyaallah. Ibu Fila sekalian, menghafal Quran sebenarnya perkara yang cukup mudah ya, kalau kita memahami prinsipnya. Saya mengatakan mudah bukan karena saya yang membawa materi ini, tapi memang sudah Allah sampaikan sejak ratusan tahun yang lalu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita percaya mengimani Al-Quran sebagai salah satu bagian dari rukun iman, ya iman kepada kitab Allah, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya, kalau bahasa Quran itu la raiba fih, tidak boleh ada keraguan. Ya lagi, yakin tuh harus seyakin-yakinnya. Kalau bahasanya, kalau saya sering bilangnya tuh yakin tanpa tapi. Keyakinan tuh harus benar-benar full kepada Al-Quran. Apa kata Quran? Di surat Al-Qamar disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Quran bagi orang-orang yang mau. Jadi Quran itu sudah dimudahkan. Dan ini harus kita yakini. Ya. Kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran dengan kemudahan. Bagaimana surat Toha ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ayat ini yang kemudian membuat Umar radhiyallahu an itu masuk Islam. Jadi Quran ini tidak ada kesulitan. Jadi kalau ada orang yang pada saat sesi baca Quran, kemudian dia mengeluh gitu, sudah baca lagi.
berarti dia belum paham tentang Quran itu. Karena Quran itu bukan hadir untuk memberikan kesusahan. Bagaimana kalau kita tahu Google Map ya, Mas Fajar mungkin pernah punya ya, di dalam Iya. HP-nya, HP Android semuanya punya lah Google Map. Google Map itu hadir bukan untuk menyusahin orang gitu. Ya. Misalkan saya mau ke Banjarmasin, kebetulan saya belum pernah ya. Biasanya saya kalau ke Balikpapan itu turunnya di bandara Sembingan ya, Balikpapan. Nah, kalau ke Banjarmasin itu kan harus ada jalur lagi. Jangan-jangan saya pengen ke Banjarmasin malah jadi ke Bontang, malah jadi ke Samarinda, kan jadi salah. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita merasa sok jago gitu ya, tahu gitu. Tiba-tiba kita nyasar. Nah, Al-Quran ini hadir sebagai Google Map-nya. Dan tidak mungkin orang yang tidak tahu arah, kemudian dia bilang, Google Map mah nyusahin. Bentar-bentar dibaca, bentar-bentar dilihat. Ya kalau nggak tahu, kalau orang sudah bilang tuh wayahna. Ya, kalau kita memang tidak tahu, terpaksa kita harus lihat petunjuknya. Itu kan kaidah sederhananya ya. Kang Fajar kalau mau ke rumah saya, nggak tahu jalan, ya saya kasih tahu. Ini Google Map-nya, ya baca Google Map-nya. Gitu ya, Kang Fajar ya. Sesering Iya, mungkin, betul kan? Nggak betul. mungkin misalkan dilihatnya cuman, nah, udah lihatnya ntar aja lah. Kalau saya sempat gitu. Ya nyasar gitu kan. Iya. Sederhana gitu ya. Makanya ketika kita berbicara menghafal Quran, Allah sampaikan fahal wa yassarnal Qur'ana lidzikri. Setelah kami mudahkan Quran. Jadi kalau ada orang yang bilang menghafal Quran itu sulit, itu sudah menyalahi koridor. Ya. Dia bilang sulit itu sudah menyalahi aturan itu. Karena Allah bilangnya mudah. Terus kita harus percaya sama siapa? Sama Allah atau sama manusia kan gitu. Walaupun misalkan yang bilangnya adalah seorang ustadz. Tapi kata Allah mudah kok. Yassarnal Qur'an lidzikri. Dan kita lihat bahwa ayat-ayat Quran lah yang paling mudah dihafal. Kita bandingkan saja dengan buku ya. Buku yang ada, misalkan Kang Fajar ketemu buku setebalnya Quran. Lalu kemudian cari orang yang bisa menghafal buku itu detail. Sampai kemudian dia tahu di mana dannya, dia tahu halaman ini bunyinya apa. Ada yang bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa itu cuma penghafal Quran ketika dia menghafal Quran. Ya kan? Iya. Dan Fajar kan tahu nih, misalkan amma yatasaalun itu ada di halaman berapa, di juz berapa, di bagian sebelah mana. Fajar juga kebayang kan? Coba kalau kita baca buku, ada yang hafal nggak? Ya, sampai sedetail itu, sampai kemudian dannya kita hafal. Cuman Quran kok. Jadi Quran itu memang sudah dibuat dengan struktur yang mudah sesuai dengan kita. Nah, kalau ada orang yang bilang di awal menghafal Quran itu susah, itu menyalahi kalau bahasa saya itu dia sudah mulai berada dalam keraguan, roibafi. Dan bahayanya, ini bahayanya ya, orang-orang yang ragu. Ragu ini bukan nggak percaya ya. Ragu itu percaya tapi tidak 100%. Misalkan saya percaya sama Kang Fajar kok. Kang Fajar orangnya jujur, tapi untuk urusan bisnis nggak ada. Berarti kan nggak percaya sebenarnya kan? Ya. Nah, bahasa Quran itu disebutnya la raibafi. Karena kalau ragu itu percayanya nggak 100%, itu nggak ada ganjelan sedikit yang kemudian membuat dia tidak percaya. Nah, bahasa Quran itu kalau orang ragu, ya itu ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau ragu dengan Quran, ragu dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Quran, ragu bahwa Quran itu mudah, ya salah satunya kan itu ya di surat Al-Qamar yang Allah ulang 4 kali. Kalau masih ragu dengan itu, maka kata Allah ditantang. Fa'tu bisurah, buatlah satu surah. Ya. Fa'tu bisurah mimithli. Wad'u syuhada akum min dunillah. Lalu kemudian ajak orang untuk ikut itu. Lalu ayat selanjutnya disebutkan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu tidak akan pernah bisa. Fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Jadi keraguan itu diancamnya dalam tanda kutip dengan neraka. Jadi kalau kita ragu bahwa Quran itu mudah, ya ada saja keraguan dalam kita. Hati-hati. Khawatirnya, mungkin nggak secara saklek ya, tapi khawatirnya kemudian ya itu yang membuat kita diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun
apa namanya, derajatnya tidak seperti itu, tapi mendekati itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini acara kami minggu depan ya. Kalau mau ikut tanggal 1 sampai 2 Mei, Sabtu Ahad jam 8 sampai jam 12. Insya Allah selama 2 hari kita akan training online mencetak hafiz dari rumah. Ini detail disampaikan ya. Bagaimana di rumah kita itu ada hafizoh. Ini materinya pengalaman kami di rumah dan di lembaga-lembaga yang kami bikin. Dan ini yang offline-nya di Bandung, mencetak hafiz dari sekolah. Ini khusus orang yang mau offline di Bandung, insya Allah. Nah, aplikasinya ini kalau mudah-mudahan sudah download ya. Jadi aplikasi AIN, penggunaannya nanti untuk apa? Ini untuk mengubah kebiasaan kita berinteraksi dengan Quran. Jadi bagaimana kita biasa berinteraksi dengan Quran. Jadi bukan aplikasi Quran saja, walaupun di dalamnya tidak ada Quran, belum ada Quran, ya. Tapi ini untuk mengubah kebiasaannya. Jadi nanti di situ ada evaluasi tilawahnya, di sini lambangnya yang ini, walaupun bentuk yang sekarang sudah dirubah ya. Tapi lambang ini logo ini masih ada. Lalu evaluasi murojaahnya, bagaimana kita mengulang hafalan, terus dievaluasi di sini, evaluasi hafalannya, lalu total tilawah kita, kalau mau ngecek tilawah kita Ramadan nih ya, mau dicek berapa halaman tuh ada di sini. Jadi tilawah tuh nggak pakai perasaan. Perasaan sudah lama bacanya, tapi cuma perasaan. Ya, karena sebenarnya belum lama. Nanti juga ada e-course-nya, kalau mau tahu metode tes itu ada di sini secara detail. Ya, itu bisa download di sini. Di aplikasi ini gratis ya, kecuali e-course-nya nanti bayar. Kalau yang lainnya gratis. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mulai dengan pemahaman tentang metode tes. Sekali lagi saya sampaikan bahwa materi ini sebenarnya harus disampaikan cukup panjang, tapi mudah-mudahan maksimal ya. Metode tes itu apa? Ya, metode tes itu sebelum saya sampaikan itu ternyata ada ini ya. Jadi nanti ada 3 training yang biasa kita lakukan. Pertama, bagaimana training membuat orang itu bisa menggunakan metode tesnya dan AIN, disebut sebagai user ya, pengguna. Lalu kemudian setelah itu naik tingkatan bagaimana bisa menjadi gurunya. Ya. Karena tidak otomatis orang yang bisa menghafal Quran kemudian dia bisa mengajarkan. Termasuk di rumah, kalau orang tuanya menghafal Quran belum tentu bisa ngajarin anaknya ngafalin Quran. Ya. Karena banyak kasus orang tuanya ngafalin Quran sampai di rumah berantem sama anaknya. Karena anaknya nggak mau ngafalin Quran, terus cara penyampaiannya salah. Nah, di training for teacher ini diajarin. Dan minggu depan itu kita arahnya ke sini. Bagaimana kemudian menjadi guru di rumah. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadi bisa mencetak hafiz dari rumah. Apakah kitanya dan anak kita. Dan juga menjadi trainer. Bapak Ibu yang Allah muliakan, metode tes adalah metode yang memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Jadi TS itu singkatan sebenarnya. Tilawah evaluasi sederhana. Ini ditemukan tahun 2013. Dulu saat Ramadan juga, sekitar tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah berarti sudah berapa tahun ya? Sudah 8 tahun ya? Iya. Ya, sudah 8 tahun ya. Kalau Ramadannya mungkin sudah 9 tahun. Ini tahun ke-9, tahun ke-8 lah. Kita mengulang metode tes ini. Bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki interaksi. Jadi fokus metode tes itu bukan hanya hafalan. Hafalan hanya salah satu bentuknya. Tapi yang kita maksud kita ingin memperbaiki interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi itu kedekatan. Pertemuan. Kang Fajar jarang berinteraksi dengan saya karena kita baru bertemu kan. Ya, kalau kita sering ketemu disebutnya sering berinteraksi, gitu kan? Apakah bertemunya maya atau online atau offline sama saja. Nah, yang kita maksud interaksi adalah pertemuan. Jadi metode ini untuk memperbaiki pertemuan kita dengan Quran. Bagaimana kita sering bertemu dengan Quran. Ya. Karena saya mensinyalir bukan yang membuat orang tidak bisa hafal Quran, bukan karena dia tidak mampu menghafal Quran. Ya. Dan saya bisa membuktikan bahwa semua orang tuh bisa menghafal Quran. Ya. Pertama dari Quran yang tadi surat Al-Qamar ya.
Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri, itu diulang 4 kali bahkan di surat yang sama. Kalimatnya sama, redaksinya sama, diulang 4 kali. Itu sama kayak apa ya? Kalau kita pengen meyakinkan orang gitu ya. Kang Fajar, saya ini bener loh saudaramu. Nggak percaya kan? Yang kedua, bener loh saya ini saudaramu gitu ya. Nggak percaya, bener loh saudaramu gitu ya. Ini sampai 4 kali Allah ulang di dalam surat yang sama. Ya, ayat 17, 22, yang terakhir ayat 40. Bayangin, ayatnya sama persis, mirip ayat yang sama. Kalau di Ar-Rahman kan bunyinya juga sama ya. Nikmat Tuhanmu yang fabi ayyi ala ila rabbuka mukadziban. Ya. Maka kemudian tugas dari metode ini adalah bagaimana memperbaiki kedekatan kita dengan Quran. Interaksi kita dengan Quran. Hafal itu salah satu hasilnya. Ya, karena orang yang sering berinteraksi dia akan mudah hafal. Ayat kursi misalkan. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau saya tanya pada penduduk. Di sini kan ada berapa orang yang hadir? 15 ya. 15 orang di sini saya tanya, siapa yang tidak hafal ayat kursi? Kemungkinan tidak ada yang ngacung. Karena semuanya hafal. Betul ya? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang ingat? 255. Ya. Tapi kalau saya tanya, nanti cek di Quran ya. Kalau pegang Quran sekarang silahkan dicek. Surat Al-Baqarah ayat 254 hafal nggak? Satu ayat di atas ayat kursi. Sebelum ayat kursi. Ya. Kalau 256, 257 insya Allah hafal. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, itu ayat 257. Insya Allah hafal. Tapi kalau 254, satu ayat sebelum ayat kursi, hafal nggak kira-kira? Cung yang hafal, ada nggak yang hafal sih? Kita cek lah. Raise hand aja, raise hand kalau hafal. Ya, jadi kalau kita lihat tuh di Quran tuh ya, nanti silakan dicek lah. Kita banyak aplikasi, banyak Quran. 255 itu panjangnya 5 baris. Ayat kursi itu panjangnya 5 baris. Yang 254 itu cuma 2. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Itu cuma 2 baris. Baru setelah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum dan seterusnya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu lebih hafal yang 5 baris yang panjang, yang ayat kursi ketimbang yang 2 baris. Yang pendek itu malah nggak hafal. Lucu ya. Lalu kalau kita tanya kenapa bisa hafal? Apakah karena dia panjang bisa hafal? Enggak juga kan. Kenapa ayat kursi hafal? Karena sering berinteraksi. Iya. Betul ya? Beres sholat, zikirnya ayat kursi. Pagi hari Al-Masurat ada ayat kursi. Coba kalau di Al-Masurat itu ada Al-Baqarah 254, insya Allah hafal. Betul ya? Coba kalau zikir pagi kita itu Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 256, insya Allah 2 tahun hafal tuh Al-Baqarah. Ya, tapi syaratnya zikirnya tiap hari Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 25. Berapa? Maaf, 286. Insya Allah hafal Al-Baqarah. 2 tahun aja nggak usah lama. Ya. Tapi tiap pagi zikirnya itu dari mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah hafal ini adalah masalah interaksi. Makanya kita tidak fokus pada bagaimana cara menghafal saja. Justru kita ingin fokus bagaimana kita bisa berdekatan dengan Quran. Karena ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hafal itu adalah kejadian yang Allah inginkan, bukan kejadian yang kita inginkan. Kita bisa berikhtiar, tapi kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Maka di surat Al-Qiyamah Allah sampaikan di ayat-ayat awal itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi.
Janganlah kalian tergesa-gesa untuk bisa menggerakkan lisan untuk menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sungguhnya kami yang mengumpulkan Quran di dalam dirimu. Jadi nggak boleh kemudian kita mengatakan, kenapa kamu hafal? Karena saya sudah mengulang 1000 kali. Enggak. Kita hafal karena Allah izinkan hafal. Ini prinsip sederhana dan prinsip paling dasar. Jadi kalau hari ini kita belum hafal, jawabannya cuma satu. Kita belum diizinkan. Nah pertanyaannya, kalau belum diizinkan itu baik atau enggak kan itu? Ya. Kalau belum diizinkan tuh ada dua jenis. Ada yang memang kita sudah berusaha berikhtiar keras, lalu belum diizinkan oleh Allah, ya. Tapi ada juga kita nggak berikhtiar, maka nggak diizinkan sama Allah. Mungkin karena terlalu banyak dosanya, karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, kita jarang ketemu Quran, maka Allah nggak izinkan kita hafal. Nah, kita masuk kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua, nanti tinggal dicek saja. Gampang ngeceknya kok. Ya. Salah satu, nanti ada di materinya kalau sempat ya. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah kita ini termasuk orang yang tidak diizinkan karena memang Allah tidak izinkan. Padahal kita udah berikhtiar adalah salah satunya gampang. Apakah ada di dalam doa-doa kita meminta pada Allah untuk menghafal Al-Quran? Cek aja. Kita punya waktu sehari 5 kali sholat minimal, sholat wajib ya, mulai dari subuh sampai isya. Setiap selesai sholat kita pasti berdoa. Nah sekarang tanya sama diri kita, setiap kita berdoa selesai sholat, ada nggak sholat permintaan ingin hafal Quran? Mana lebih banyak doa untuk dilunasi hutang dengan hafal Quran? Mana lebih banyak doa untuk dapat jodoh dengan kita ingin hafal Quran? Cek aja. Ya kalau kita memang peduli dengan Quran harusnya ada dalam diri. Makanya metode tes ini itu metode yang memperbaiki interaksi kita, kedekatan kita. Karena insya Allah dengan izin Allah, kalau kita sudah dekat dengan Quran, Quran itu akan mudah kita hafal. Kalau kita jauh dari Quran, Quran akan sulit kita hafal. Itu prinsip yang sangat sederhana. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang kepada kamu di yaumil akhir sebagai syafaat kepada li ashabi. Dan li ashabi di sini bukan hanya pembacanya. Kan kalau bacanya kan di depan tuh ada ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa nggak di belakangnya diisinya digantinya gini? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqara'i. Kenapa nggak disebutnya liqara'i tapi disebutnya li ashabi? Kan di depannya qara'ah, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Quran akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya, begitu kan? Benar gitu kan? Tapi kenapa di akhirnya disebut li ashabi? Karena yang diinginkan dari bacaan kita adalah ashabi. Apa ashabi? Persahabatan kita dengan Quran. Yang Fajar punya teman nggak? Punya, Ustaz. Berapa banyak? Kalau yang dekat sebenarnya bisa dihitung. Kalau teman-teman main banyak, Ustaz. Hitungannya mungkin ya ada lah 30-an. Kalau sahabat? Sahabat 5 orang. Bedanya apa? Bedanya kalau teman-teman ya, teman-teman kan biasa kita cuma interaksinya kalau ada keperluan atau mungkin ada agenda yang mungkin mempertemukan. Nah kalau sahabat kan kita sering kayak nongkrong bareng gitu kan ya. Interaksi kan? Iya interaksi, lebih sering kuantitasnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran, salah satu penggunaannya, kata ashabi, ini ada di surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir. Ketika Allah mengatakan, Yauma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Maka sahib di sini, ashabi di hadis tadi, itu bukan sahib teman ya. Sahib di sini bahkan digambarkan pasangan hidup. Di ayat itu, karena
Kalau kan ayatnya gini bunyinya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, temannya. Akhi itu disebut temannya, saudaranya. Wa ummihi wa abi, pada ibu dan bapaknya. Dia lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi, maka lanjutkan dengan wa bani. Ya, sahibnya dan baninya. Baninya kan itu anak, keturunan. Sahib di situ berarti bukan teman. Karena nggak nyambung, ada keturunan, tapi pasangan. Jadi li ashabi, ketika Rasul bilang qadhahab Quran, itu harus hubungannya seperti kita dengan pasangan. Ya, terutama yang sudah menikah ya. Pasti paham bagaimana ikatan ini. Atau kalau kita melihat seperti kita dengan ibu lah. Kalau yang belum menikah, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, itu ikatan sahib itu seperti itu. Ada masalah? Ada. Tapi nggak kemudian berhenti gara-gara ada masalah. Itu sahib. Ya, tadi sahibnya Kang Fajar yang 5 orang, pasti ada masalah suatu ketika misalkan. Apapun masalahnya. Tapi kan setelah itu selesai lagi, cair lagi. Dengan Quran pun sama. Ngafalin Quran apakah semuanya mudah? Ya tidak. Tapi ketika dia ada masalah karena hafalannya tidak mudah, nggak kemudian berhenti, ya udahlah, saya emang nggak cocok ngafalin Quran, susah ngafalin Quran. Itu bukan sahabat namanya, itu baru teman. Apalagi yang jarang baca Quran, teman juga belum bisa dibilang teman gitu. Ya. Maka kemudian karena kita sering berinteraksi, maka pasti tilawah kita akan meningkat. Ya, nggak mungkin lah kita ketemu Quran terus diem-dieman, itu pasti dibaca gitu kan. Sehingga hadis Rasulullah SAW itu bunyinya begini, man qara'a harfin min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat 10 kebaikan. Dapat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kan nggak mungkin ya, ada orang baca Quran itu cuma satu huruf tuh nggak mungkin lah. Nun, sadaqallahul adzim. Nggak mungkin, hemat-hemat banget. Ya. Tapi kenapa dibilang Rasulullah itu komponen pahalanya sampai komponen per huruf, bukan per ayat, bukan per juz, bukan per surat. Karena memang kalau orang sudah buka Al-Quran, baca satu huruf, pasti ada huruf yang kedua, ada huruf ketiga, huruf keempat, dan seterusnya. Minimal ketika dia mau buka Quran, mau baca Quran, pasti baca basmalah. Yang jumlahnya 19 huruf. Maka kemudian ketika dia sering berinteraksi, ketemu Quran, tilawah itu pasti meningkat. Ya. Jadi kalau kita sering ketemu dengan Quran, pasti baca Quran kita pasti meningkat. 1 juz sehari itu pasti lewat. Mungkin 2 juz, mungkin 3 juz, mungkin 5 juz, mungkin 10 juz, mungkin lebih bahkan. Saya kebetulan di Ramadan ini punya kelompok murokas. Ada 160-an kalau nggak 150 lebih ya. Itu targetnya 3 hari khatam tilawah 30 juz. Alhamdulillah sekarang udah gelombang ketiga. Kemarin hari Jumat kita evaluasi sore, udah ada yang khatam 2 kali lebih bahkan. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari ini. Sekarang mungkin besok hari Ahad itu kalau khatam lagi berarti khatam yang ketiga. Dan pesertanya itu bukan anak muda. Kebanyakan malah pesertanya itu yang berhasil itu di usia 40 ke atas. Mungkin dalam hati kita, oh pantas saja 40 ke atas mah nggak punya kerjaan. Kata siapa? Itu isinya dokter, bayangin. Dokter di puskesmas sambil dia periksa pasien, 100 orang sehari pasiennya di puskesmas. Itu masih bisa, sehari 10 juz itu bisa. Kenapa? Interaksi. Ya. Yang diperbaiki adalah interaksi. Semakin sering ketemu, semakin baik. Seperti dengan handphone lah, kalau susah menerjemahkannya. Tanya pada diri sendiri lah, nggak usah nanya sama orang. Kalau buka handphone sehari berapa kali? Kalau bisa jawab, jago. Kalau bisa jawab, jago. Nanti bisa dicek. Menurut penelitian, orang Indonesia itu hari ini ya rata-rata buka internet ya dengan handphone atau dengan laptop itu kurang lebih 8 jam, 14 menit. Itu penelitian terbaru tahun 2020 semenjak pandemi. Sebelumnya 4 jam setengahnya kalau nggak salah. Itu interaksi. Jumlahnya nggak banyak tapi sering. Buka handphone nggak lama, jarang yang lama. Buka sebentar, taruh. Sebentar lagi buka, taruh. Nah, karena sering itulah kemudian jadi banyak. Ya. Bisa dicek hasil penelitiannya udah dipublish ya sama lembaga yang resmi.
meneliti itu. Nah, karena tilawahnya banyak, maka menghafalnya jadi mudah. Sehingga menghafal itu hasil dari proses interaksi yang berubah. Walaupun bukan berarti, berarti nanti saya ngafalnya nunggu tilawahnya baik, ya enggak juga. Kalau kita ngomongnya sama anak SD, bolehlah. Anak SD tilawahnya perbaiki dulu. Tapi kan sekarang kita udah usianya udah 20, 30 kan, mungkin ada yang di atas itu. Nggak bisa kemudian berjalan secara seri, tilawah dulu perbaiki baru tahfiz. Paralel aja, sambil tilawahnya perbaiki, tahfiznya perbaiki. Karena pasti akan berubah. Kang Fajar misalkan kalau seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu nanti bisa dibaca di bukunya Imam Nawawi ya. Beliau itu kalau di bulan Ramadan, di luar Ramadan, bukan bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu tilawahnya khatam setiap hari. Jadi setiap hari, ya kalau katakanlah misalkan beliau mulai tilawah itu dari maghrib ya, sampai ketemu maghrib itu sudah 30 juz. Imam Syafi'i itu setiap hari. Kalau bulan Ramadan 2 kali sehari khatamnya. Nah bayangkan kalau kita tilawahnya kayak Imam Syafi'i ya, tiap hari khatam. Berarti hari ini maghrib ini Al-Baqarah, maghrib besok sudah Al-Baqarah lagi. Pertanyaannya kira-kira ngafalin Quran mudah atau susah? Ya kayak tadi aja, kayak surat Yasin kan. Surat Yasin itu kan dibaca biasanya bagi orang tertentu tuh sepekan sekali kan. Setiap malam Jumat misalkan. Tapi hafal kok. Apalagi yang dibacanya tiap hari. Nah, masalah kita adalah tilawah kita aja hatamnya sebulan sekali. Bahkan kurang. 2 bulan sekali. Berarti ketemu Al-Baqarah kapan? Nanti 2 bulan lagi. Ya pantas kalau kemudian menghafalnya jadi sulit. Maka metode kemudian memperbaiki interaksi itu dengan tilawah sehingga tahfiznya nanti itu akan berubah. Dan juga murojaahnya. Nah ini 3 kesatuan yang kita sebutkan sebagai interaksi. Dia tidak boleh saling menghilangkan. Tidak ada orang yang menghafal Quran terus berhenti tilawah. Justru itu akan menjadikan hafalannya akan menjadi rumit. Saya sampai jam berapa ya? Insya Allah masih ada waktu setengah jam lagi, Ustaz. Setengah jam lagi ya, siap. Jadi kalau misalnya kita sedang menghafal, tilawah itu nggak boleh berhenti karena tilawah itu bagian dari proses menghafal. Sebaliknya, ketika kita sedang menghafal tilawah, menghafalnya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti itu sama aja akan membuat jadi tidak mudah. Maka yang kita maksud dengan interaksi dengan Quran itu adalah 3 hal ini yang berakibat menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 2 perbaikan yang kita lakukan dengan metode tes. Yang pertama adalah memperbaiki pola pikir. Ya, memperbaiki bagaimana cara kita berpikir. Mindset-nya kita perbaiki. Ya, pola pikir kita tentang Quran. Pola pikir kita tentang interaksi dengan Quran. Pola pikir kita tentang tilawatil Quran. Tentang menghafal Al-Quran. Pola pikir kita tentang mengulang hafalan Quran. Ini yang kita perbaiki. Karena ada beberapa persepsi yang harus diluruskan tentang ini. Yang kedua adalah tentang pola interaksinya. Kalau pola pikirnya sudah benar, maka interaksinya akan kita perbaiki kemudian. Itu akan lebih mudah. Kapan kita ketemu Quran, berapa kali sehari ketemu Quran, itu harus kita perbaiki. Ya, kalau dulu berbicara tentang maghrib dan subuh, sekarang mungkin tidak lagi berlaku. Ya, kalau dulu kan kalau kita nanya orang, ya, kapan kamu baca Quran? Pada maghrib, pada subuh. Jawabannya rata-rata sama. Beberapa daerah jawabannya sama, maghrib subuh, maghrib subuh. Itu kalau ditanyakan oleh kita tanya itu waktu 20 tahun yang lalu, dengan hari ini jawabannya sama. 20 tahun lalu tanya kapan tilawah, maghrib subuh. Hari ini maghrib subuh. Bayangin 20 tahun itu teknologi sudah berubah pesat sekali. Kemacetan sudah di mana-mana. Aktivitas sudah berbeda. 20 tahun yang lalu mungkin macetnya tidak seperti hari ini. Maghrib itu bukan lagi sudah di rumah. Mungkin asar sudah di rumah, atau jam 4, jam 5 sudah di rumah, sudah berangkat ke masjid. Hari ini mungkin jam maghrib ya kalau nggak corona, itu mungkin masih di jalan. Ya. Yeah. Bagi orang-orang kota-kota besar, misalkan subuh itu udah berangkat. Karena kalau nggak akan
ketinggalan kereta misalkan, atau ketinggalan acara-acara yang lain. Jadi nggak bisa kemudian mengandalkan pada subuh, pada maghrib. Makanya akhirnya semua jadi tanda saling menghilangkan. Nanti kalau saya yang tilawah, saya nggak sempat menghafal. Ya kalau waktunya cuma itu ya iya. Makanya kita perbaiki interaksinya. Awalnya kita perbaiki pola pikirnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua hal ini kemudian saling berkaitan. Pola pikir memperbaiki pola interaksi memperbaiki pola pikir. Landasannya ada beberapa ayat ya. Kemudian udah tahu ya. Al-Baqarah 121, Al-Ankabut ayat 45, Surat Fatir ayat 29. Saya biasanya pakai yang terakhir ini juga. Innalladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah, mendirikan salat dan berinfak dari semua harta yang diberikan padanya, dari sebagian harta yang diberikan padanya, sirra, diam-diam ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Maka aktivitas bersama Quran itu tidak ada yang merugikan. Membaca, menghafal, murojaah itu tidak ada yang merugikan kita. Jadi kalau kita disuruh baca Quran harusnya senang. Ya. Harusnya ya. Karena kan nggak ada yang merugikan, justru menguntungkan. Ya. Kalau misalkan menghafal Quran itu merugikan kita, baru bolehlah. Pas disuruh kita agak ngerenyit dahi gitu ya. Akhi, antum ngafalin Quran dong. Nanti gimana? Idan, bolehlah. Kalau kemudian menghafal Quran itu bikin kita rugi. Tapi kenyataan tidak. Menghafal Quran, baca Quran itu membuat kita untung. Nggak ada satupun bagian, 1 menit pun bagian kita bersama Quran itu yang membuat kita rugi itu nggak ada. Di mana coba? Nggak ada. Ya, nanti kita bisa bahas secara detail. Output dari metode ini adalah bagaimana kita bisa tilawah. Ya, membaca Al-Quran itu 2-10 juz per hari. Tapi tanpa berhenti kerja. Kalau dengan berhenti kerja mungkin biasa lah. Tapi nggak usah berhenti kerja, insya Allah bisa dengan metode ini. Lalu kemudian bagaimana bisa hafal 30 juz? Sekali lagi tanpa harus berhenti bekerja. Bisa kok. Karena kita punya banyak kasus yang membuktikan itu. Murid kami ini dari usia 2 tahun sampai 80 tahun. Yang beres 30 juz itu paling sepuh itu usia 53 tahun. Kebetulan orang Bontang yang dulu pernah ke kita. Itu bisa. Dan juga bisa menguatkan hafalan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sekali lagi adalah bagian dari proses yang kita lakukan di metode tes sehingga menghasilkan hal ini. Dan tentunya bacanya harus tasih. Nah, kenapa kemudian tadi disebutkan Quran itu tidak akan membuat kita rugi? Saya akan sampaikan setidaknya ada 5 hal yang menjadi keutamaan ini. Ya, keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran akan memuliakan pembacanya. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah. Orang yang mahir bersama Quran, dia bersama malaikat yang mulia. Kalau bersama malaikat yang mulia, Pak, insya Allah ikut mulia. Yaitu prinsip sederhananya. Kan? Dan siapapun yang dekat dengan Quran itu jadi mulia. Apapun yang dekat dengan Quran bahkan jadi mulia. Kita sering dengar ya, seperti bulan Ramadan, itu jadi mulia karena diturunkan Quran. Sebelum Ramadan diturunkan Quran, itu ada dulu 4 bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan yang mulia itu dulu 4 itu. 4 bulan haram itu. Lalu kemudian berubah menjadi Ramadan. Setelah Ramadan itu diturunkan Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, sungguhnya Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Setelah itulah kemudian Ramadan jadi bulan yang mulia. Bahkan ada 1 hari di dalam 360 hari, ya, 1 dari 365 hari yang kemudian menjadi hari yang bisa menjadi kebaikan
lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan bahkan. Bukan lagi sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin, dari 365 hari Allah pilih satu hari itu. Satu malam bahkan, bukan hanya hari, bukan 24 jam, tapi malam. Yang kalau kita bandingkan itu berarti dari pada Isya atau pada Maghrib sampai subuh. Berarti hanya sekitar 9 jam sampai 10 jam. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin. Satu malam 10 jam itu lebih baik dari, kalau 1000 bulan itu berarti 30.000 hari atau 720.000 jam. Kita ibadah di 10 jam itu setara ibadah dengan 720.000 jam tanpa henti. Bayangin. Ya kalau kita baca Quran di malam Lailatul Qadar itu seperti kita baca Quran 720.000 jam tanpa henti. Coba Kang Fajar bisa? Ya. Belum. Ya. Kenapa bisa mulia? Karena di malam itu diturunkan Al-Qadar. Jadi diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran Lailatul Qadar. Ya, di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar. Jadi malam itu aja jadi langsung mulia ketika Quran diturunkan di situ. Apalagi manusia. Makanya amanah ini kemudian tidak sembarangan sebenarnya. Ya. Allah kemudian ingin menaikkan derajat kita. Jadi surat Fatih tadi lanjutannya liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli. Innahu ghafurun syakur. Ya. Jadi memang diberikan luar biasa lah. Orang-orang yang bersama Quran ini kemuliaannya luar biasa. Dunia dan akhirat ya, bukan hanya akhirat. Akhirat insya Allah udah jelas. Dunia juga insya Allah. Coba lihat. Penghafal Quran itu, ya, itu berbeda. Berbeda dianggapnya di masyarakat. Ya. Walaupun bukan berarti kita mengharap, tapi orang akan melihat dengan berbeda. Kita bisa jadi nggak pernah mengharap, ya. Nggak usah lah misalkan di belakang kita pakai Al-Hafiz misalkan karena ingin menjaga itu. Tapi orang lain akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena penghafal Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran itu adalah keluarga Allah, maka pasti dimuliakan. Gimana sih kalau keluarga bupati misalkan? Kita nih keluarga bupati, ya minimal pas datang ke mall kalau orang tahu kita keluarga bupati mungkin akan beda gitu ya. Atau keluarga raja gitu ya. Itu akan beda, dimuliakan. Yang kedua adalah karena Al-Quran itu memberikan syafaat. Ini jelas, pertolongan. Ya. Siapa yang tidak mau pertolongan di yaumil akhir? Karena tidak ada yang bisa menemani kita kecuali Quran. Dan Quran itu yang akan membela, benar-benar membela. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Quran ini akan mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya untuk membaca aku, maka kemudian tolonglah dia. Itu gara-gara kita nahan kantuk pada saat baca Quran, itu Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran menambah ketenangan, jelas. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Al-Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, dia menjadi obat. Dan yang lebih baik, setiap huruf dibaca 10 hasanah. Satu huruf dibaca 10 hasanah. Mendapatkan 10 hasanah. Jadi kalau satu juz itu kurang lebih sekitar 12.000 huruf, itu setara dengan 120.000 hasanah. Jadi kalau kita sehari satu juz, berarti kita telah mendapatkan insya Allah 120.000 hasanah. Kalau 2 juz sehari, 240.000 hasanah. 3 juz sehari, 360.000 hasanah, dan seterusnya. Kalau khatam sehari, berarti 10 juta hasanah, insya Allah. Ya. Jadi dengan hal seperti ini, sebenarnya tidak ada alasan kemudian kita mengatakan, oh nggak bisa berinteraksi dengan Quran, nggak sempat, terlalu sibuk. Ya. Semua hal yang kita butuhkan dunia akhirat itu ada di sini soalnya.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, rumus metode tes itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah percaya diri, yakin dulu bagaimana Quran diturunkan dengan mudah. 4 ayat diulang di dalam surat yang sama, Al-Qamar, ayat 17, 22, dan terakhir ayat 40. Lalu kemudian kita diciptakan secara sempurna. Kita diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada penciptaan yang sempurna kecuali pada manusia. Kemudian, apa yang membuat akhirnya kita tidak mampu berinteraksi dengan Quran? Biasanya karena kita perlu mensucikan diri kita. La yamassuhu illal mutahharun. Maka yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keyakinan adalah bagaimana memperbaiki niat, perbanyak istighfar, dan perkuat dengan doa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kedua, rumus metode tes ingat membaca dan murojaah. Jadi kita tuh tilawahnya 10 menit per 120 menit. Atau 10 murojaahnya 10 menit per halaman. Ya. Dan di sini Ain itu digunakan untuk mengevaluasi itu. Jadi nanti kalau udah download Ain biasanya ada notifikasi ya, Kang Fajar ya. Iya. Dapat nggak notifikasi tiap 2 jam ya? 10 menit per 2 jam. Karena emang rumus kita begitu. Ini tahapan murojaah, nanti kalau perlu didetailkan saya detailkan. Ini tahapan untuk menghafalnya, 120 menit dalam 4 sesi. Satu sesinya 30 menit, isinya 10 menit baca, 10 menit menghafal, dan 10 menit setoran. Oke. Sementara itu mungkin, nah kalau mau input murojaahnya ada di sini, ya, halaman berapa menit. Kalau mau input hafalannya, surat apa, ayat berapa, sampai surat apa, ayat berapa, tinggal diinput. Nanti akan keluar grafiknya, akan keluar rekapan harian. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi disampaikan oleh Ustadz Jemi ya metode tes. Kemudian di sini bagi teman-teman nih yang pengen nanya terkait dengan metode tes sendiri ataupun juga terkait aplikasi Ain ya teman-teman, silahkan mungkin langsung di open mic aja atau mau di via chat juga bisa, silahkan teman-teman. Adakah teman-teman yang mau nanya? Silahkan. Atau ada yang kurang mengerti? Oke, Mbak Dina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, yang pertama, dalam metode tes ini kan kita 10 menit ya Ustadz ya. Murojaah 10 menit, kemudian membaca untuk menghafalkan 10 menit. Nah itu ingin tahu Ustadz, apakah 10 menit itu pertimbangannya itu dari mana Ustadz? Apakah ada sesuatu mungkin yang ilmiah kah, atau mungkin ada dalil kah, atau itu bagaimana Ustadz? Dan memang setelah saya mencoba metode ini kira-kira sekitar 2 bulanan ini yang sangat ini sih saya sangat meningkatkan apa ya, kemampuan menghafal juga, dan tentunya interaksi dengan Al-Quran juga alhamdulillah meningkat jauh gitu dibanding sebelum saya kenal dengan metode tes ini. Boleh kasih tahu berapa persen jauhnya? Jauhnya belum di persentase sih Ustadz, belum sempat mempersentase. Kira-kira ya lebih dari 100%. Interaksinya kalau dari segi interaksi lebih dari 100% perbaikannya. Kemudian yang kedua, untuk murojaah ini sendiri Ustadz, apakah memang metodenya itu sekedar membaca aja gitu Ustadz, membaca satu halaman 10 menit gitu, atau kita juga diminta untuk menutup
seperti kita menghafal biasa satu untuk murojaahnya, karena terkadang ketika kita murojaah dengan metode biasa, maksudnya dengan menutup Al-Quran, itu ada saja kita miss gitu di ayat tertentu, jadi kayak terloncat atau bingung kebolak-balik seperti itu. Tapi kan kalau kita dengan membaca biasa aja, itu kita tidak tahu miss kita itu di mana, Ustaz. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Iya, silakan Ustaz. Ya. Jadi yang pertama tentang kenapa 10 menit. Ya, jadi memang pertama ini berdasarkan, kebetulan saya juga pernah jadi guru dan meneliti beberapa hal. Saya latar belakangnya sebenarnya sarjana teknik ya, teknik pertambangan tepatnya, tapi sempat PNS dulu terus berhenti, lebih fokus masalah pendidikan sebenarnya. Jadi trainer, terus jadi guru-guru dan sebagainya. Lalu dari situ kita dapat penelitian bahwa masa konsentrasi seseorang ketika mendengarkan materi di dalam kelas itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi kalau kita jadi guru, dulu disebutkan kalau mau menyampaikan materi apapun, guru apapun ya, kalau sudah 10 sampai 15 menit, itu posisi kita harus berubah. Sesuatu harus berubah, aktivitas kita harus berubah. Contoh misalkan kita ngisi di papan tulis itu ya, kadang-kadang sudah ada soal papan tulis, materi papan tulis itu, terus kita nyampaikan, itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Setelah 10 menit atau 15 menit, itu biasanya harus berganti. Berganti posisi kah, mungkin berganti intonasi kah, pokoknya berganti saja. Nah, kalau aplikasinya di dalam khutbah misalkan, atau ceramah, ya biasanya kalau sudah 10 menit itu si penceramah yang benar komunikasinya, dia akan merubah intonasinya, atau dia akan merubah siklus si pesertanya. Kalau yang saya sering perhatikan tuh Ustadz Abdul Somad misalkan, dia akan berpindah tempat. Ya, misalkan pertama madhab ke sini, setelah 10 menit madhab ke sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Nah itu untuk apa? Untuk menjaga konsentrasi peserta. Kalau tidak, itu peserta akan larut dalam rutinitasnya, itu yang kemudian membuat dia akhirnya tidak bisa paham dengan materinya. Mungkin ngantuk, ya, karena mungkin akhirnya tidak membosankan. Begitu juga dengan aktivitas bersama Quran. Angka 10 menit ini, menurut penelitian kami, adalah angka yang cukup efektif bagi orang yang umum. Ya, orang yang jarang berinteraksi dengan Quran, 10 menit itu waktu yang tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu cepat gitu ya, tidak terlalu sebentar. Ya istilahnya, masa sih tiap 2 jam nggak bisa nyempetin 10 menit buat baca Quran gitu. Ya. Kan 2 jam itu 120 menit. Ya. Kebangetan banget kalau misalkan dari 120 menit, 10 menit untuk baca Quran nggak bisa gitu. Kan masih ada sisa tuh, 120 menit kurang 10 menit berarti 110 menit. Untuk melakukan yang lain masih bisa 110 menit gitu. Nah ini yang kemudian menjadi landasan. Kenapa kita pakai 10 menit? Karena 10 menit itu waktu yang optimal, bahasa saya begitu. Tapi untuk orang-orang yang umum ya, untuk orang-orang khusus, misalkan dia sudah sering baca Quran, nggak cukup 10 menit. Ya. Kayak Rasulullah SAW misalkan. Rasulullah itu bahkan nggak 10 menit ukurannya. Ukuran beliau itu 5 juz sekali baca. Ya, dalam sebuah hadis kan disebutkan ya, bagaimana Rasulullah itu sholat malam 1 rakaat bisa baca 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, bayangkan ya. Kalau kita 1 rakaat berapa surat Kang Fajar? 3 ya. Sama 3 ya. Cuma beda surat aja. Kalau kita kan suratnya apa? Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Iya. Rasulullah itu 1 rakaat bisa tahan, bayangkan, tahan baca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang totalnya itu 106 halaman. Kalau untuk ukuran Rasul, fokusnya itu enggak 10 menit lagi. Tapi untuk ukuran masyarakat yang umum, yang memang secara umum kita jauh dari Quran dengan standar hadis ya, itu dibutuhkan pendekatan 10 menit. Setelah 10 menit, udah kamu boleh ngapa-ngapain.
nanti 2 jam lagi 10 menit lagi. Atau menghafal Quran 10 menit baca dulu, nanti baru dihafalkan 10 menit kemudian. Itu ganti posisi. Baca, menghafal itu kan ganti posisi. Murojaah 10 menit. Gitu. Jadi alasan 10 menit itu dari situ. Karena memang waktu 10 menit itu waktu yang cukup efektif, optimal. Kalau misalkan nih, kita bisa 10 menit baca 4 halaman. Kalau 20 menit belum tentu jadi 8 halaman. Itu bisa jadi 10 menit 4 halaman, 20 menit malah mungkin cuma 5 halaman. Jadi nggak kemudian jadi linear. Ya, kalau tidak ada jeda. Beda kalau misalkan 10 menit baca, lalu jeda semenit, nanti 10 menit lagi baca tilawah. Itu akan banyak. Gitu ya. Itu yang membuat kemarin ada seorang ibu, seorang guru yang usia 40-an tahun, itu bisa khatam 3 hari, dan yang menariknya itu bukan khatamnya, tapi karena dia nggak sadarnya. Nggak sadar ya, udah khatam. Coba, masa 3 hari sudah khatam tuh nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidak berpikir pada jumlahnya. Dia berpikir, pokoknya saya baca 10 menit tiap 30 menit. 10 menit, nanti 30 menit, kemudian 10 menit. Dicicil. Lama-lama 3 hari dapat 30 juz. Coba. Itu masih bilang, oh iya nggak sadar ya. Udah 30 juz ya. Nah kalau kita kan kadang-kadang karena targetnya jumlah, itu yang kemudian menjadi beban berat. Sebenarnya sang Kang Fajar, setelah ini Kang Fajar saya tugaskan baca Quran sehari 10 juz. Wah langsung bingung kan, wah nanti apalagi nih yang diatur nih, nanti aktivitas saya yang diatur nih kan gitu kan, stres duluan yang ada, bacanya belum, stres duluan. Ya, tapi beda kalau udah Kang Fajar nggak usah banyak-banyak, pokoknya 10 menit aja baca. Nanti kalau nggak sempat gimana? Ya istighfar, baca lagi. Itu aja. Alhamdulillah dengan cara seperti itu beban pikiran kita berkurang, menghafal pun beban pikirannya berkurang, jadi dapat solusi. Gitu ya Teh Dina. Yang kedua adalah pertanyaan tentang murojaah. Nah 10 menit murojaah itu per halaman kita lakukan dengan membaca. Ada 2 caranya. Jadi cara murojaah itu begini. Murojaah itu kan intinya mengulang ya, mengulang supaya hafalan kita menjadi kuat kalau versi Indonesia sebenarnya. Pengulangan. Nah, murojaah yang kita lakukan ini jangan sampai murojaah yang menggunakan perasaan. Kita seringkali menggunakan perasaan tuh, perasaan saya sudah ngulangnya banyak kok nggak kuat-kuat ya. Nah, itu masih perasaan sebenarnya. Kalau kita mau murojaah dengan benar, ya ada 2 tadi tahapannya. Tahap pertama itu kita ulang 1 halaman. Ya. 1 halaman kita ulang dari atas sampai bawah selama 10 menit. Itu tutup buka. Kalau bisa ditutup, kalau udah susah mentok buka. Tutup, buka. Kalau kita ragu, buka. Ya. Nah, gunanya apa? Untuk screening. Ya. Screening itu men-screen ya. Ya. Supaya kita tahu di bagian mana nih hafalan kita yang nggak kuat. Misalkan An-Naba 1 sampai 30, di bagian mana yang nggak kuatnya? Jangan sampai kita bilang, saya udah hafal nih juz 30, tapi nggak kuat. Wah, nggak kuatnya di mana? Harus jelas. Jangan sampai kita jadi orang yang kufur nikmat ya. Udah dikasih Allah kesempatan hafal Quran, malah bilang nggak kuat hafalannya. Apalagi bilang, percuma saya ngafalin nggak kuat. Bahaya ini. Kalau udah bilang percuma, mana ada menghafal Quran yang percuma? Ya, tidak ada. Walaupun menghafal Quran tidak hafal, tetap tidak percuma. Karena hadisnya, 1 huruf yang dibaca, 10 kebaikan. Itu hadisnya. Kadang-kadang kita nggak bersyukur jadi bahaya soalnya. Nah, jadi 10 menit untuk screening, untuk mencari tahu mana baris yang nggak kuat. Nah, setelah itu 10 menit yang kedua memperkuat baris-baris yang tidak kuat tadi, sehingga dia menjadi kuat. Jangan sampai generalisir halaman ini nggak kuat. Yang mana yang nggak kuatnya? Baris berapa yang kuatnya? 1 halaman itu ada 15 baris. Baris 1 kah? Baris 2 kah? Baris 5 kah? Baris 10 kah? Yang mana yang nggak kuat? Itu harus jelas. Nah, caranya begitu, tapi lebih banyak ditutup. Nah, setelah itu uji hasil murojaahnya dengan ditutup. Baca 1 halaman, lancar enggak? Kalau lancar, lanjut halaman berikutnya. Begitu kurang lebih, Kang Fajar. Terima kasih. Oke, semoga terjawab ya, Mbak Dina ya, pertanyaannya. Ini tadi ada lagi, Ustaz, 1 pertanyaan dari Mbak Puja, katanya titipan nih. Yang pertama, apakah boleh nih Ustaz ketika menghafal suatu surah tapi baru hafal berapa ayat jadi nggak langsung 1 surah Ustaz gitu. Nah, tapi itu dibawa pada sholat wajib
hafalan ayat-ayat tersebut dan tidak masalahkah ayat itu dibaca tidak sampai habis gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah kalau menghafal Quran tidak masalah dihafal dari surah-surah yang mungkin digemari oleh orang tersebut gitu. Jadi tidak sesuai urutan juz gitu. Jadi mungkin ada yang surah Al-Balad dulu, kemudian nanti surah Ad-Duha, kemudian Al-Baqarah surah dulu gitu ya, karena ya suka betul. Al-Baqarah. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Nah, mungkin silakan terus dijawab. Siap. Yang pertama, boleh nggak baca Quran, hafal baru berapa ayat, misalkan Al-Baqarah atau An-Naba lah. An-Naba itu kan 40 ayat, baru hafal 20 ayat. Terus pengen dibaca 20 ayat itu saat sholat wajib, boleh atau tidak? Jangankan baca 20 ayat, sholat wajib tidak baca surah pun, ya itu nggak masalah. Karena yang penting baca Al-Fatihah. Karena setelah Al-Fatihah, setelah itu nggak baca surat langsung ruku, itu nggak ada masalah. Sholatnya sah. Ya. Karena yang wajib itu cuma Al-Fatihah. Surah pilihan itu pilihan, namanya juga pilihan, sunnah ya. Itu tambahan keutamaan. Nah, kalau cuma hafal 20 ayat terus kita baca 20 ayat, apalagi cuma itu, insya Allah boleh. Bahkan misalkan nih, sholat kita baru hafal ayat 1 sampai ayat 10, An-Naba. Rakaat pertama Al-Fatihah, lalu baca An-Naba 1 sampai 10. Rakaat kedua Al-Fatihah, baca yang sama An-Naba 1 sampai 10, itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Bahkan semalaman ada seorang sahabat itu pernah, ya, dan sebuah hadis sebutkan seorang sahabat ini baca surat pilihan dari mulai bada isya, bayangin ini, sholat sunnah dari bada isya sampai subuh itu bacanya cuma satu surat, Al-Ikhlas. Jadi Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu diulang sampai subuh. Bayangin tuh berapa ribu kali diulang. Ya, walaupun ketika tanya Rasul, kenapa kamu baca ini? Ya kalau kita kan mungkin karena nggak punya hak yang lain ya. Kalau beliau karena memang suka dengan suratnya, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi kalau cuma hafal 20 ayat, yang paling penting jangan sampai kita baca pada saat ayatnya belum lengkap kita hafal. Nah ini yang nggak boleh. Misalkan Al-Mulk ya ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita baru hafal sampai itu, lalu kemudian kita baca pada saat itu nggak boleh. Harus selesai dulu satu ayat itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal itu boleh. Gitu ya. Nah yang kedua, apakah kalau menghafal Quran tidak masalah dihafal surat yang kita kembali? Setahu saya, urutan surah yang hari ini ada, ya, urutan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus kemudian An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai nanti An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya sampai An-Nas, itu urutannya tidak urut ya. Awalnya pada saat diturunkan. Coba kalau kita ingat surat yang pertama turun apa? Surah Al-Alaq ya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Habis itu yang turun adalah habis surah Al-Alaq itu kalau nggak salah surah Al-Mudaththir. Ya. Jadi urutannya nggak sesuai dengan urutan yang kita pahami sekarang. Jadi kalau ngafalin boleh nggak tidak urut? Sangat boleh sekali. Ya. Nah, tapi secara teknis lebih baik kalau kita ngafalinnya urut gitu. Karena nanti kan kita harus mengurutkan bacaannya kan. Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu ya. Terutama juz 30 misalkan. Juz 30 ini kan kasus yang sering terjadi, hafal surahnya tapi nggak tahu urutannya. Itu sering terjadi. Dia hafal Al-Qari'ah suruh baca hafal, At-Takatsur suruh baca hafal, tapi suruh urutkan dari Al-Qari'ah sampai An-Nas itu belum tentu bisa. Jadi ketika dia baca situ kan jadi nggak urut. Itu insya Allah. Jadi secara aturan boleh, tapi secara teknis agak menyulitkan. Tapi nggak masalah untuk awal kita ngafalin dari surah yang kita suka. Gitu. Oke, moga-moga terjawab ya Mbak Puja ya pertanyaannya. Nah, mungkin yang lain teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan.
entah itu mau terkait metode tes ataupun juga aplikasi AIN ataupun juga terkait dengan masalah menghafal Quran. Oke. Nah, mungkin sedikit nih, Sat. Saya mau nanya nih Siap. terkait aplikasi, Sat. Kan di aplikasi itu kan ada tuh yang kayak apa sih namanya, kayak tombol event, tahsin, tahfiz, Oh kayak ya. gitu kan ya. Nggih. Nah, jadi apakah di aplikasi itu kayak ngajarin tahsin juga, Sat, di aplikasi AIN? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tuh di bagian apa sih namanya, nanti yang kayak event ya, Sat. Nah, di bagian Ya. event itu kalau nggak salah ada apa sih? ATM. Bagian yang ini manajemen, ini bagian Oh, apa gitu. Saya e-course lupa. itu, e-course. Ya, e-course. Nah, itu berarti nanti ada pembelajaran juga berarti ya di kayak komputer, manajemen dan sebagainya, itu gimana, Ustaz? Mungkin itu sih. Kalau di apa namanya? Nah, ini kan e-course ya. Ini versi yang terbaru ya. Versi yang terbaru tuh e-course-nya di atas. Jadi e-course ini tempat kursus online, kursus apa, elektronik gitu ya. Pokoknya kursus online lah. Materinya sementara ada 3 ya, 30 hari hafal juz 30, itu isinya video. Video tentang aktivitas bagaimana menghafal juz 30 dalam 30 hari. Lalu metode tes ini ketika tilawah dan tahfiz menyatu, kursus ya, kursus online. Nah, ke depan nanti kita akan pengennya ada kursus-kursus yang terkait tidak hanya dengan Quran, mungkin dengan manajemen, dengan komputer, tapi belum sekarang kayaknya. Nanti video-videonya bisa ditonton di aplikasi. Gitu. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah tentang ini ya, tahsin online ya. Jadi konsep awalnya aplikasi ini adalah bisa menghubungkan antara guru tahfiz, guru tahsin dengan siswa. Ya. Jadi kita nanti bisa menghubungkan guru tahsin dengan, tapi kemarin masih kendala dengan gurunya. Jadi orang yang bisa fokus untuk mengajar tahsinnya belum banyak. Makanya kemarin fitur ini belum terlalu kita tonjolkan. Ya, tapi ke depan mudah-mudahan ada. Jadi kalau nanti Kang Fajar mau cari guru tahsin untuk datang ke rumah, tinggal cari di aplikasi itu. Ya. Berarti orang-orang yang pun tahu aplikasi AIN itu boleh daftar juga berarti jadi guru ya? Boleh daftar jadi guru. Cuman memang fiturnya belum kita kembangkan lebih lanjut untuk guru karena kemarin kita terkendala sama jumlah gurunya, kemudian mekanismenya sehingga belum sempurna lah. Tapi insya Allah ke depan akan kita sempurnakan tentang ini. Oke. Syukran, Sat, atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain nih kalau ada pertanyaan silahkan terkait metode Jam tes. berapa sekarang? Kalau di sini udah jam 17.56, Sat. Oh, sudah. Maghribnya jam berapa? Ntar lagi maghrib di sana ya? Iya. Oke, ada lagi? Oke, ini ada izin bertanya nih, satu. Silakan, Mbak. Mbak Rosinta. Open mic silakan. Kalau mau open mic. Oke, ya chat ya. Oke, yang lain mungkin sambil nunggu Mbak Rosinta ya menuliskan pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Ustaz, berarti sekarang di itu ya, Ustaz. Aktivitasnya kalaunya apa sih pusatnya pembelajaran metode tes berarti di Bandung berarti ya, Ustaz ya? Di Bandung, ya, pusatnya di Bandung. Di Bandung Selatan. Bandung Selatan ya, Ustaz ya. Kalau yang nanti kan ada tuh yang course yang online ya, Ustaz, yang tanggal sampai tanggal 2. Itu kalau boleh tahu nih, Ustaz. Itu berbayar nggak sih, Ustaz? Kalau mau ikut? Berbayar. Online itu berbayar. Itu acaranya 2 hari ya. Satu harinya dari jam 8.30 sampai jam 12 di waktu Indonesia Barat berarti. Oh iya. 2 hari Sabtu Ahad. Jadi materinya tentang apa? Tentang bagaimana kita bisa mencetak hafiz dari rumah-rumah kita. Dari mulai apa?
bagaimana mempersiapkan rumah, kendala-kendala apa yang mungkin terjadi, terus bagaimana cara mencetak hafiznya gitu. Gitu insyaallah. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Rosinta ya. Nah, kata beliau, di sini pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz apabila ada seorang yang punya keinginan nih membaca Quran, tapi masih belum bisa, sehingga beliau memilih untuk membaca Quran dengan tulisan Latinnya. Resiko kesalahan baca lebih tinggi. Nah, bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Syukran. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-makhiru bil Quran ma safaratin kiramin bararah. Ya. Jadi orang yang bersama Quran, yang mahir membaca Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fahuwa syaqqun. Dan lanjutannya, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia amat berat lidahnya, fahuwa syaqqun, terbata-bata dan amat berat bacanya, maka kata Rasulullah SAW, falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini buat saya adalah cara Rasulullah untuk memberikan penghargaan pada semua orang yang mau berinteraksi dengan Quran. Sekali lagi, hadis ini adalah penghargaan. Ya, utamanya bagi orang yang nggak bisa baca Quran, bahasanya di situ terbata-bata dan kemudian amat berat bacanya, itu sangat dihargai oleh Rasulullah SAW. Sampai balasannya itu detail. Ya, kita ulang hadisnya ya. Orang yang mahir baca Quran itu bersama malaikat yang mulia. Kita mungkin membayangkan bagaimana bersama malaikat yang mulia itu, gitu kan? Beda dengan orang yang baca Qurannya dalam tanda kutip berlawanan dengan itu. Waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fahuwa syaqqun, terbata-bata dan berat lidahnya, kata Rasulullah SAW, falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Coba 2, detail disebutkan 2, angka disebutkan gitu. Itulah hadis tentang penghargaan orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Jadi bagaimanapun kita bentuknya berinteraksi, pertama kita harus hargai itu sebagai cara kita untuk bisa memberikan motivasi. Karena Rasulullah pun memberikan penghargaan terhadap orang-orang itu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ketika dia tahu dia tidak bisa baca Quran, maka kewajiban dia adalah belajar untuk membaca Quran. Tadi saya sampaikan, guru tahsin itu sekarang banyak kok. Ya, online, offline itu banyak. Online juga banyak sekarang. Di kita juga ada. Ya, terus bahkan ngambil sanad itu bisa online sekarang. Jadi jarak itu tidak lagi berpengaruh sebenarnya. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kemudian kita berusaha untuk belajar, ya, mempelajari dengan kemampuan yang kita punya, dengan waktu yang kita punya. Nah, sambil kita belajar, supaya kita nggak berhenti baca Quran, ya kita boleh membacanya dengan tulisan Latinnya. Tapi sambil belajar, kita belajar. Karena tetap kita dapat pahala dua pahala ya dari aktivitas yang kita lakukan, insya Allah. Gitu mungkin pendapat saya. Oke. Mbak Rosinta moga terjawab ya atas pertanyaannya. Nah, karena di tempat kita nih udah mendekati waktu maghrib ya teman-teman, udah mau berbuka juga. Nah, mungkin kita cukupkan ya teman-teman ya kajian kita pada sore hari ini. Nah, moga-moga kedepannya nanti bisa kita upayakan ya teman-teman ya untuk ada kajian-kajian selanjutnya. Nah, akhir kata saya selaku MC di sini meminta maaf, minta ridho, gitu kan ya, kalau ada kesalahan atas penyelenggaraan kegiatan kali ini, gitu kan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Jamie Gumilar ya atas sharing-sharingnya, telah memperkenalkan kita nih terkait dengan metode tes maupun juga aplikasi AIN. Nah, moga-moga teman-teman nanti bisa menggunakannya teman-teman ya terkait metode tesnya maupun juga aplikasi lainnya untuk tadi bisa memudahkan menghafal Quran maupun juga lebih semangat lagi gitu kan ya berinteraksi dengan Quran. Nah, akhir kata saya cukupkan forum kita pada sore hari ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, setelah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya dan ilmunya. Sama wa iyak. Izin ya, live. Iya, silakan Ustaz. Oke, masih banyak juga ya teman-teman ya atas waktunya telah ikut kajian kita pada sore hari ini. Nah, mungkin kalau untuk yang cewek-cewek nih, yang perempuan, jangan lupa ya minggu depan ada khusus kajian muslimah. Nah, jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune terus ya di Instagramnya Yuk Ngaji. Nah, bagi teman-teman yang cowok mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Nanti kalau ada info-info terbaru, mungkin kalau ada kajian yang bisa ada cowoknya, nah nanti diinfokan di grup-grup informasi kegiatan Yuk Ngaji maupun juga Instagramnya Yuk Ngaji. Oke, mungkin itu saja ya. Saya Fajar Kurniawan selaku MC pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.